Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gustafan Aditya Simatupang dari UPBJJ UT Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan praktikum Intrusion Detection atau Prevention System menggunakan Snort IDS. Untuk yang pertama disiapkan adalah sesuai dengan panduan. Di sini kita harus menyiapkan 2 guest OS pada VMware Workstation atau VirtualBox. Di sini OS yang saya gunakan adalah Windows 7. Kemudian file-file bahan praktek Snort IDS yang sudah dipersiapkan pada folder Snort IDS. Nah, untuk file bahan praktik yang ada pada folder Snort IDS itu ada software WinCap versi 412, perangkat Linux Snort versi 2904, Notepad++, file konfigurasi snort.conf, file-file konfigurasi yang digunakan untuk memperbarui folder Prebox rules dan show rules. Di sini WinPcap tool yang digunakan sebagai penghubung agar aplikasi dapat memperoleh dan mengirim paket-paket jaringan melalui tumpukan protokol. Nah, sebelum itu kita harus mengkonfigurasikan topologi yang ada di sini nih. Kita harus konfigurasikan. Di sini untuk VM yang pertama berisikan aplikasi Snort, WinPcap, dan Notepad++ dengan alamat IP 192.168.40.50/24. VM 2 dengan alamat IP 192.168.40.100/24. Dan yang VM3 yang bertindak sebagai web atau telnet server dengan alamat IP 192.168.40.20.1/24. Sini adalah topologinya. Kemudian kita akan melakukan instalasi WinPcap terlebih dahulu. Kita akan mengaktifkan guest OS Windows 7. Sini saya sudah buka. Kita buka dulu foldernya. Ini adalah yang sudah saya download tadi. Di sini kita install aplikasinya. Next. Dan oke, sini sudah selesai. Kemudian kita akan melakukan instalasi Snort. Di sini kita install aja. Next. Kemudian ketika komplit kita klik close. Oke. Instalasi sudah selesai. Di sini kita akan melihat folder Snort yang ada pada drive C. Di sini. Nah, ini udah ada ya folder Snortnya. Kita buka. Nah, ini adalah isi dari folder Snort. Kita minimize dulu. Selanjutnya kita akan melakukan praktikum mode Snort. Kita akan mengaktifkan Snort dengan menggunakan mode sniffer. Kita akan membuka command prompt terlebih dahulu. Ini kita buka command prompt, kita jalankan sebagai admin. Oke, di sini kita masuk ke foldernya Snort. Kita masukkan perintah cd change directory c snort bin, kemudian enter. Nah, kita sudah ada di folder Snort dan bin di sini. Kita masukkan perintah snort minv untuk menjalankan Snort dan hanya menampilkan header IP dan TCP, UDP, ICMP. Kita masukkan perintah snort v. Untuk menghentikannya tekan Ctrl C. Kita tekan Ctrl C. Nah, pada mode sniffer, Snort akan membaca setiap paket yang melewati suatu jaringan dan menampilkan pada konsol. Di sini kita lihat, nah ini di sini nih, hasilnya ya di sini. Kemudian kita akan menampilkan hasil mode sniffer yang lebih deskriptif. Jangan masukkan perintah snort min vd. Kemudian Ctrl C. Nah, ini lebih deskriptif ya di sini. Tuh. Ini lebih deskriptif. Lalu kita akan menampilkan
hasil mode sniffer yang lebih deskriptif dan menampilkan header data link. Di sini kita masukkan perintah snort min vde, enter, Ctrl C. Nah, di sini. Kemudian kita akan mengaktifkan snort dengan menggunakan mode paket logger. Ini akan mencatat paket yang melewati jaringan pada suatu tempat penyimpanan. Kita gunakan perintah snort min dev min l c snort log, enter. Oke, di sini sudah kebuka. Kemudian kita akan mengaktifkan snort dengan menggunakan mode network intrusion detection yang dapat dilakukan dengan menggunakan perintah berikut. Sini selanjutnya kita akan mengaktifkan snort dengan menggunakan mode network intrusion detection. Kita gunakan sintak berikut, snort min d min l c snort log, kemudian min c snort etc /snort.conf. Nah, kenapa di sini fatal error? Karena kita belum mengganti file snort yang ada di sini nih. Kita belum mengganti file snort yang ada di sini. Jadi kita ganti dulu dengan yang sudah tadi kita download. Kita copy, kemudian kita ganti di sini. Kita pastekan, kita copy and replace. Kita jalankan lagi. Nah, sudah bisa. Ini kita minimize saja ya. Selanjutnya kita akan menggantikan folder reports underscore rules dan show rules yang ada pada folder bahan praktek tadi. Di sini, ini kita kopikan, kemudian kita ganti, kita paste di sini. Jika ada seperti ini, kita centang yes, dan kita copy and replace. Oke, selesai. Kita minimize lagi, kemudian kita akan membuka command prompt yang baru. Kita run as administrator. Oke, kita arahkan ke folder snort bin. Ini seperti biasa kita buka terlebih dahulu. Oke, kita sudah ada di dalam. Kemudian kita akan melihat daftar alamat fisik, IP address, nama device, dan indeks network adapter yang terpasang pada host yang terpasang snort. Di sini kita tekan snort min w. Oke, di sini terdeteksi ya indeks physical address, IP address, dan device name, kemudian description. Selanjutnya kita akan membuka dan memperbarui konfigurasi snort-nya. Kita buka dulu C snort, kita buka folder etc. Kemudian kita edit menggunakan Notepad++. Oke. Lalu kita sudah ada di dalam file snort.conf. Kita ganti homenet. Kita cari aja menggunakan control find supaya lebih mudah. Di sini kita gantikan IP yang terpasang pada host yang terpasang di snort. Ini sesuai dengan topologi yang tadi di atas ya, VM1 dengan IP 192.168.40.50. Oke, kemudian kita ke bawah, kita akan menemukan rule path. Kita cari di sini rule
kita akan menggunakan rules. Ini aja, show rules. Oke. Di sini kita sudah menemukan lokasi dari rule-path, prevoke rule-path, dan show rule. Kita sesuaikan dengan folder yang ada di C, snort rules. Kita samakan ya di sini ya. Kita samakan di sini ada prevoke rules, dan show rules. Di sini harus sama. Oke. Di sini. Kemudian ini kita close saja. Kemudian di sini kita ketikkan ini nih untuk mengeksekusi snort dengan menggunakan network adapter index 1 dan menampilkan hasil deteksi ke tampilan konsol, dan jika terdapat paket membahayakan akan dicatat ke dalam log S. Oke, kita ketikkan di sini snort min I 1 min A konsol min C snort etc snort.conf L C snort log minta spasi ASCII, kemudian enter. Kita tunggu. Oke, ini sudah commencing packet processing. Oke ya, hasil eksekusi snort pada konsol. Kemudian kita akan membuat simulasi pengiriman data menggunakan ping yang dilakukan secara terus-menerus dari host yang memiliki alamat 192.168.40.201 ke 192.168.40.50. Oke, aktivitas ini merupakan bentuk simulasi serangan ping flood. Jika snort berfungsi, seharusnya akan membangkitkan alert dan tersimpan dalam file log. Oke, kita akan buka VM yang kedua, yang ini. Kita akan melakukan ping. Kita melakukan ping. Sini kita melakukan ping 92.168.40.50 T. Oke. Sini muncul ya. Nah, sini prosesnya. Tuh. Snort mendeteksi ping flood-nya di sini. Ini snortnya mencatat. Kemudian kita akan membuka file lognya di sini. Snort log. Nah, di sini. Nah, ini kita buka file log ICMP Echo IDS-nya. Buka. Nah, di sini. Paket mencurigakan tertangkap oleh rule ICMP info rules-nya nih. Nah, di sini nih. Nah, di sini kan IP 192.168.40.201 yang digunakan sebagai ping flood-nya tadi, memanggil ke PC kita 192.168.40.50. Oke. Di sini kita akan coba melihat alertnya di sini. Kita akan memantau ya. Di sini ada folder alertnya. Nah, di sini. Di sini kita kembali ke PC yang sebelumnya mengaktifkan snort. Kita buka ini alert IDS-nya nih. Di sini ada. Kita buka di sini. Nah, di sini ada alertnya. Di sini prosesnya masih sama ya. Masih berjalan ping flood-nya. Dan yang ada di sini ngeping akan terus berjalan dan dicatat di mana? Di alert IDS. Begitu. Oke, di sini. Oke, sekian praktikum dari saya. Apabila ada kesalahan mohon dikoreksi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.